pemirsa, kalau lihat ikan biru yang satu ini pasti kita ingatnya sama ikan dori. Padahal sebenarnya nama ikannya adalah blue tang atau letter six. Nah, dulu sekarang hari ini akan membahas serba-serbi dori. Ada apa dengan dori? Simak terus dulu sekarang. Penggemar setia film animasi pasti udah nggak asing dengan Dory, si ikan biru yang pikun ini. Oh. Hey, come back. Come on back here. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna swim with you. I'm gonna get you. I'm gonna be your best friend. Good feelings gone. Fish are friends. Dunia mulai mengenal Dory sejak film animasi Finding Nemo yang dirilis pada tahun 2003. Si ikan biru yang tadinya hanya seorang teman dalam petualangan mencari ikan badut bernama Nemo, ternyata berhasil mencuri perhatian lewat karakternya yang cerewet, ceroboh, dan suka lupa ingatan. You know I speak whale. Come back. Just as well, he might be hungry. Don't worry, whales don't eat clownfish, they eat krill. Saking populernya ikan biru ini, nama karakter Dory pun melekat pada sosoknya dalam dunia nyata. Ya, ikannya setahu saya pas saya nonton filmnya, dia kayak bentuknya pipih gitu, terus kayak kecil-kecil kayak ikan hias gitu kan. Biru, belang-belang. Warna biru, terus kayak bulat. Padahal ikan Dory ini memiliki nama asli blue tang atau letter six. Warna biru ikan ini memang sangat khas, apalagi ekor kuning dan warna hitam pada bagian atas tubuhnya yang berbentuk menyerupai angka 6. Aslinya memang ngegemesin ya. Makanya nih, melihat reputasi Dory yang setara dengan karakter Nemo, berselang 13 tahun kemudian, rumah produksi Pixar memutuskan untuk merilis film Finding Dory bulan Juni lalu. Welcome to the Marine Life Institute. Please join us. Kali ini Dory yang pelupa itu mencoba untuk mengingat asal-usulnya. Perlahan tapi pasti, Dory pun berpetualang mencari orang tuanya. Lokasi film ini kebanyakan berada di Marine Biology Institute, California, tempat Dory dilahirkan. Help! Somebody help me! Tak hanya Merlin dan Nemo, di dalam film ini Dory punya teman baru. Help you get to your family. You will? We'll all help. Ada Bailey, si paus beluga yang baik hati, Destiny, seekor hiu paus yang menderita rabun jauh, lalu ada Hank, gurita yang tak ramah dan piawai berkamuflase. That's okay. Everybody does it. Nothing to be ashamed of. It's working! Crazy things. Now, do it! Terbukti nih, karakter Dory memang tidak terlupakan dan masih dicintai oleh para penggemar. Dalam sepekan, film animasi ini sukses di pasaran dan memecahkan rekor sebagai film animasi dengan penghasilan terbesar. Bahkan jauh lebih besar dari film Finding Nemo. Remembering something. What was I talking about? Namun kesuksesan film Finding Dory justru ditakutkan akan berdampak buruk pada ikan yang satu ini. Ilmuwan mengkhawatirkan populasi blue tang di lautan terancam punah. Saat film Finding Nemo sukses, permintaan ikan badut untuk hewan peliharaan meningkat hingga 40%. Ada 1 juta ikan badut yang dipindahkan ke akuarium pribadi setiap tahunnya. Untungnya, ikan badut sudah dapat dibudidayakan nih. Sementara budidaya untuk spesies blue tang masih sulit. Bahkan di habitat aslinya, ikan yang cantik ini terbilang sulit untuk berkembang biak. Nggak heran ya kalau harga 1 ekor ikan blue tang di pasaran ikan hias mencapai Rp150.000. Sementara untuk ikan badut mulai dari angka Rp20 hingga Rp50.000. Lebih jarang. Dari dapatnya juga lebih jauh dia. Dari Manado, Makassar. Permintaan ikan Dory biasanya kalau lagi musim lebaran gini, biasanya meningkat. Nah, buat pemirsa setia dulu sekarang, kalau suka sama si Dory yang pikun ini, jangan dijadikan peliharaan ya. Karena film Finding Dory sendiri berpesan untuk melindungi lautan dan membiarkan semua spesies ikan berada di habitat aslinya. Nah, kalau selama ini orang salah kaprah menyebut blue tang dengan nama Dory, ada nih ikan laut yang benar-benar bernama Dory, namanya John Dory. Kayak nama orang ya. John Dory sendiri merupakan ikan laut perairan dalam berwarna hijau kekuningan dengan totol hitam dan sirip-sirip tajam sebagai ciri khasnya. Biasanya ikan laut ini dijual dalam bentuk file dengan harga yang cukup mahal, bisa mencapai Rp400.000 per kilogramnya.
Gak heran ya, karena dagingnya lembut dan gurih. Itulah sebabnya ikan yang sering dijadikan bahan utama untuk membuat fish and chips khas Inggris yang terkenal itu. Di Jakarta ada nih salah satu restoran yang menyajikan varian fish and chips yang terbaik dari berbagai negara. Wah, ada yang mau nggak nih? Nah, pemirsa, kalau ikan dori itu emang terkenal ya dengan kualitas dagingnya yang lembut dan juga lumayan di mulut. Makanya ikan yang satu ini jadi bahan favorit untuk membuat menu fish and chips yang legendaris itu. Nah, kalau fish and chips yang ini nih lebih legendaris lagi karena fish and chips ala Indonesia yang sausnya itu adalah sambal mata khas Bali. Dan ikan dori juga nggak cuman enak digoreng aja, tapi juga dipanggang nih buat seafood platter kayak gini. Wah, penasaran kan rasanya? Yuk kita cicipi. Sesuai namanya, fish and chips adalah paduan antara file ikan goreng dan kentang goreng. Membuatnya pun sangat mudah, makanya nggak heran kalau menu yang satu ini disebut sebagai makanan rakyatnya orang bule. Yuk langsung bikin fish and chips original. Pertama, balurkan ikan dori bersama tepung lalu celupkan ke dalam butter mix. Tinggal goreng deh hingga matang. Gak lama kok, cukup 3 menit aja. Sambil menunggu matang, kentang gorengnya bisa diproses nih. Oke deh, ikan dori dan kentangnya sudah matang, sekarang waktunya plating. Eits, bukan di atas piring loh ya, tapi di atas penggorengan. Penyajian ini terinspirasi dari tradisi nelayan Afrika yang biasa menyajikan makanan laut segar bersama penggorengan yang masih hangat, agar makanannya tetap segar dan semakin enak. Terakhir nih, siram ikan dori dengan lemon butter sauce yang nikmat itu. Nyam-nyam, gampang banget kan bikinnya? Memang di awal kemunculannya pada tahun 1830 di Inggris, makanan sederhana ini diperuntukkan bagi kalangan pekerja. Pengungsi Yahudi dari Portugal dan Spanyol lah yang memperkenalkan menu ikan goreng ini pada abad ke-17. Selain itu, penangkapan ikan di Laut Utara yang berlimpah seiring dengan majunya industri kereta api, membuat ikan-ikan segar bisa didistribusikan dengan cepat ke tempat yang padat penduduk. Sehingga menu sederhana yang satu ini punya banyak penggemar. Bahkan menu ini tetap eksis saat Perang Dunia Kedua. Hingga pada tahun 1860, gerai fish and chips sederhana pertama dibuka di London. Menu ini pun jadi primadona hingga tahun 1986. Muncul menu fish and chips kelas restoran. Sejak saat itu, varian fish and chips pun semakin banyak. Salah satunya adalah Bali Fish and Chips ala Indonesia dengan sambal matah di atas ikan dori. Untuk sambalnya cukup sediakan bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, cabai rawit, daun jeruk, serai, minyak ikan, dan minyak zaitun. Iris tipis semua bahan-bahannya lalu campur hingga rasanya menyatu. Sambal mata sudah jadi, kita tinggal plating. Bali salah satu daerah dari Indonesia yang cukup terkenal juga, banyak turis pendatang juga yang suka ke sana. Dan kenapa sambal mata? Karena kayak orang Indonesia kalau nggak pedas, nggak makan sambal tuh kayaknya nggak enak gitu. Jadi kita pikir, oh oke, boleh lah Bali sambal mata untuk mengangkat dari Indonesia. Satu lagi nih olahan ikan dori yang nggak bisa ditolak, seafood platters. Dalam satu pan, kita bisa menemukan dori dan teman-temannya. Ada cumi-cumi, udang, dan kerang. Olah cumi-cuminya dulu ya, jangan lupa diberi bumbu sebelum dipanggang.
Selanjutnya giliran ikan dori, beri tepung dan panggang. Cita rasa daging ikan ini memang sudah gurih, jadi nggak perlu dibumbui secara berlebihan lagi. Eits, jangan lupa 10 ekor udangnya ikut menyusul. Untuk kerang cukup dimasak bersama garlic lemon butter sauce. Nah, kalau semuanya sudah matang, tinggal disajikan bersama paella, nasi khas orang Spanyol. Duh, siapa yang bisa nolak ya satu pan surga berisi makanan laut ini? Nggak cuma di atas pan nih, sosok ikan dori yang sangat lekat dengan ikan biru yang populer ini bisa juga ditemukan dalam bentuk mainan. Cara ini merupakan usaha untuk menarik minat anak-anak pada makanan laut. Ada Bubble, Charlie, Sin, Molly, dan Bobby yang siap dibawa pulang. Kalau dulu kita punya slap band, kita punya boneka octopus juga. Kita memang selalu ganti-ganti kalau untuk mainan dari kids menu itu. Kayaknya soft toys ikan oke juga nih. Sekarang juga lagi booming filmnya kan. Jadi kita pikir kayaknya oke nih ikan-ikan gitu dengan segala jenisnya. Dan lagi ikan-ikan itu bukan ikan-ikan yang mudah ditemui. Jangan kemana-mana ya, masih ada info seru lagi setelah yang satu ini. Stay tune!